Ok, Jalan mau bilang apa? sabar dulu bang. Abang, bunda ini kan bunda rohani ini kan bunda baik hati dan tidak sombong. Bunda tidak mau potong-potong Dari baca kan dari hati kecil. bicaramu saja sudah sombong kau bicara. Enggak lah, jangan gitulah. Abang kok nuduh-nuduh bunda sih? Iya, kan kami ini sudah saya ini sudah berpendidikan sama seperti Nenek Rifa, sudah berpendidikan tapi cara Yaudah, bicaramu kayak orang sombong. Yaudah kalau gitu Ya, bunda nyanyikan lagu rohani iya. ya, biar menenangkan Sekali abang cara ya. ngomong Biasanya tadi, kalau orang Nenek Kristen Rifa. ini kalau dinyanyikan lagu rohani, Halo Pak Al, Pak Al, Pak bisa Al. tenang nggak? Pak Al, tenang dulu Pak Al, jangan menghujat Pak. Orang sopan saja Nenek Rifa ini ya. Bang Pak Al, Raja jangan. bisa nggak ditenangkan saudara abang ini? Pak Kasihan Al, loh. Pak Al, tenang dulu Pak Al. Tidak usah Iya. menghujat Pak Al, biasa saja Pak. Bener-bener seperti domba ya Bang Al ini yang nggak bisa diatur ya. Bisa Bang Al. Kami domba Jai nggak apa-apa Jai. Juga kami gini ya. Jadi gini, Uni Rifa ini menerima saudara-saudara Kristen yang mungkin merasa tersakiti dengan Uni Rifa. Biar kita tahu nih salah Uni Rifa apa nih. Bang Al marah sama Uni Rifa tuh ada apa? Kenapa marah sama saya coba? Iya, Salah saya apa? cara bicaramu tadi sudah sombong. Gimana kesombongan itu? Saya sendiri saya sendiri sering nonton dengan Bang Edis ketika kalian berdebat lintas agama ya. Iya, Bahkan kau terus? saja tanpa dalil pun ditanya dalil sama kau, bahkan kau cerewet sekali. Iya, terus? Makanya Iya. jangan sombong kalau bicara ya. Iya, Jangan sombong. nggak boleh bang, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh sombong. Yang boleh sombong cuman Edis bang, karena hanya dia yang paling hebat di dunia ini. Saya nggak bisa lawan Edis bang, soalnya sekali dia bicara bang, 1000 orang murtad bang. Bahkan Edis tuh bicara, bahkan bahasa Arab bang ya. Raja Salman itu bang, bahasa Arabnya tuh salah bang. Harus belajar sama Edis. Kalian debat Edis dengan Nenek Rifa ini, kami sudah tahu bahwa kau itu macam mau nangis tahu Nenek Rifa. Dia mau nangis, ya. bukan mau nangis bang. Aku kalau debat sama Edis bang. Aku bang ya, waktu debat sama Edis bang ya, aku berubah jadi laki-laki bang. Nggak ada dalil yang kau Iya nggak ada dalil bang, nggak pernah berdalil kalau aku bicara Edis. Kau banyak kali Betul. ceritamu. Iya, Edis itu kuat banget. Iya. Itu orang cewek perempuan cerewet, betul. Ya, Iya, itu. nggak apa-apa. Iya. Itu. Aku takut sama Edis. Soalnya Edis kalau bicara langsung murtad orang bang. Takut bang. Coba berhadapan dengan orangnya, berdiskusi dengan baik. Takut Jangan sama Edis bang. Edis soalnya kalau ngomong langsung 1000 orang murtad. Nggak berani adik lawan Edis. Edis ketika bicara bang, 1500 orang langsung murtad loh bang. Dengan kau, kami sudah Nggak bisa bang. Edis itu nggak bisa saya lawan, soalnya yang bicara itu Tuhan dalam dirinya. Nggak ada dalil. Bang Al, izin, mohon maaf nih, izin, mohon maaf saya mute, izin. Anda naik ke sini mau ngapain? Izin saya mute, jangan nyerocos terus. Tolong dihargai yang punya Komal. Lihatlah Bang Raja Jokowi sangat santun. Abang naik ke sini mau ngapain? Oke, tunggu dulu sebentar saya mau ngomong. Kalau Anda mau berdiskusi, silahkan. Ini adalah room penginjilan, tentukan tema, diskusi dua arah. Tengoklah Abang Raja Koi, nggak usah bahas Edis, nggak usah bahas orang lain. Ini bukan Komal Edis, oke? Jadi silahkan. Oke, mungkin Uni mungkin gini Jai. Siapa yang Ya dia udah saya bicarakan mengaku tadi? deh. Ya udah saya mengaku deh sekarang nih, saya mengaku deh. Saya melakukan pengakuan dosa. Ya udah saya mengaku deh, biar Abang tenang deh. Uni Rifa mengaku tidak mampu melawan Edis karena yang berbicara dalam diri Edis adalah Tuhan, dan Uni Rifa takut jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menjelma. Udah kalah, Dek. Berwaspadalah kepada nabi-nabi palsu dan kepada serigala yang berbulu domba. Nah, seperti kau inilah Nenek Rifa ya, berbulu domba, serigala berbulu domba. Ya, ketika kau berbicara dengan orang Kristen macam orang baik kau. Ya, ternyata kau adalah serigala berbulu domba. Itu Udah. ya. Macam orang apa? Tadi Udah kau puas? ceritakan orang lain Kayaknya yang kita tidak ada kasih di kepuasan sini. dulu deh sama dia aja. Iya, biar dia Soalnya puas dia dulu, mungkin dulu belum kan. puas. Ya, Mungkin yang dia lain lagi makanya, kepenuhan mungkin, lagi kepenuhan. Lagi kepenuhan Yang Jay. mau Orang kalau lagi bicarakan orang Aku mau ngomong sama Bang Raja, kita bisa ngobrol ya. Bang Raja, menurut Abang saya turunkan aja Bang ini Bang. Menurut Abang saya turunkan aja Bang ini. Oke.
Silakan Bang Raja. Udah kita turunkan. Oke, karena menghormati Bang Raja yang sangat sopan dari tadi, maka saya turunkan Abang Al tadi. Kenapa? Abang Al tadi saya sudah mengakui loh. Saya nggak sanggup lawan Edis karena yang berbicara dalam diri Edis itu Tuhan. Masa saya ngelawan Tuhan? Nanti kalau Tuhannya kalah kan malah kalian malu nanti. Jadi saya mengalah aja karena saya nggak berani lawan Tuhan ya orang Kristen ya. Maaf ya. Nggak berani aku. Pohon ara aja dikutuk loh sampai kering loh. Baik, di sini ada saudara kita namanya Bang Raja Kowi yang sudah buka camp. Kita hargai, kita hormati, luar biasa. Bang Raja, tema saya sebenarnya ada dua, Bang Raja. Tema saya adalah terkait tentang silsilah Yesus yang menurut saya itu agak aneh, kontradiktif dan juga sangat absurd gitu. Yang kedua adalah ajaran kasih di Kristen. Saya juga membaca ada absurdan dari ajaran kasih di Kristen. Abang mau mendengarkan sedikit narasinya atau yang pilih mana dulu? Atau abang mau bertanya? Silakan abangku. Enggak, silakan Ibu apa? Oke. Sampaikan aja dakwanya. Nggak apa-apa. Baik, tentang silsilah Yesus dulu kita bahas ya Bang. Boleh. Nah, dari tentang silsilah Yesus ini saya akan membawakan ada 4 premis atau 5 premis ya. Dan premis-premisnya saya sampaikan. Abang boleh dicatat dulu ya. Ayat-ayatnya boleh abang cek dulu. Nah, premis pertama adalah, kecuali abang membantah ya, saya mempelajari secara otodidak waktu diskusi dengan orang-orang Kristen. Saya mengetahui umat Kristen menganggap bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus, bukan lahir dari hasil biologis ya. Dan ini bukan hanya secara doktrinal. Sorry, ada suara anak teman saya nangis ya, mohon maaf, nggak apa-apa, abaikan aja ya, nggak apa-apa. Nah, tetapi secara tertulis juga ada dalam kitab Lukas bahwa dikatakan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Itu satu. Nah, maka kalau kita lihat secara premis, orang Kristen percaya Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Benar ya Bang ya? Benar ya? Itu dulu saya konfirmasi dulu. Itu premis pertama. Kalau kita bicara silsilah, berarti kita bicara silsilah. Kalau Roh Kudus jangan dikaitkan dulu. Nanti Enggak, ini maksudnya doktrin. berbeda. Makanya bertentangan itu. Orang Kristen percaya Yesus itu tidak punya bapak biologis. Dia dikandung dari Roh Kudus. Kan itu doktrinnya. Nah, tapi anehnya secara tekstual Yesus punya silsilah sampai ke Daud. Ini kan antara doktrin dengan tekstual kan bertentangan nih. Nah, kalau kita lihat, dan yang kedua adalah Yesus tidak punya garis keturunan biologis dari pihak laki-laki termasuk dari Yusuf seharusnya. Tapi anehnya dalam Bible Yesus punya silsilah dari laki-laki yang bernama Yusuf. Dari dua silsilah tersebut dua-duanya merujuk kepada Yusuf. Nah, masalahnya Yusuf bukan bapak kandung dari Yesus, tapi bapak tiri. Nah, ini gagal secara genealogi yang jujur, kecuali ini genealogi yang dipaksakan atau genealogi yang dibuat-buat. Nah, premis ketiga, silsilah dalam Matius dan Lukas berbeda dari jalur satu Nathan, satu Salomo. Ya, dari jalur Daud, tapi yang satu dari Nathan, yang satu dari Salomo. Nathan dan Salomo bukan orang yang sama, tapi anak yang berbeda dari anak David. Nah, dan jumlah silsilahnya pun berbeda dari garis keturunan tersebut, di antara kedua silsilah tersebut. Maka secara fakta narasi dalam kitab secara tekstual, keduanya kontradiktif. Premis keempat, sebagian orang Kristen mengklaim bahwa silsilah di Lukas itu sebenarnya punya Maria. Masalahnya adalah secara tekstual tidak ada kata-kata Maria. Kalau teman-teman Kristen bilang secara di Lukas 3:23 itu adalah merujuk kepada secara hukum, maka kan gagal secara genealogi murni Yesus itu seorang Mesias yang harus datang dari Daud. Nah, gagallah doktrin bahwa Mesias itu Yesus datang dari Daud. Nah, kesimpulannya, jika Yusuf bukanlah ayah kandung, maka Yesus tidak bisa disebut keturunan Daud secara literal atau ontologis atau esensi. Maka klaim mesianik dari keturunan Daud itu gugur sudah. Kesimpulan kedua, jika silsilah digunakan untuk membuktikan status Mesias tapi disusun dari orang yang bukan ayah kandung dan silsilah ini saling bertentangan, maka silsilah ini justru silsilah yang diada-adakan untuk membenarkan doktrin yang sebenarnya tidak ada gitu loh. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait tentang semua yang saya sampaikan? Silakan ditanggapi. Terima kasih. 5 menit butuh waktu cukup Bapak? Kita butuh 5 kalau menit cukup. untuk menanggapinya kita saling saut-sautan aja nggak apa-apa. Oh, TikTok. Oke, baik. Ya. Silakan Bapak Raja Kowi Tangerang. Ya. Jadi begini, teman-teman ya, saudara-saudaraku yang Muslim dan Kristen. Kalau bicara silsilah Yesus, maka kita harus sampaikan ada 2 kelompok yang harus kita sampaikan di situ. Pertama adalah silsilah dari Yusuf dan silsilah dari Maria. Jadi tidak bisa kita kaitkan dulu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah suatu keilahian yang dimasuk ke dalam tubuh Maria, sehingga Yesus itu ada lahir gitu ya. Jadi di dalam Alkitab disampaikan bahwa Maria dan
Yusuf adalah bagian dari Bani Israel, keturunan dari Israel, gitu ya. Nah, jadi coba saya sampaikan dulu silsilah dari Bang, dekatkan ke mikrofonnya Bang, biar suara Abang bisa kita dengarkan secara clear ya. Sorry. Agak kecil. Bagus kayak gitu. Mikrofonnya dekatkan. Saya ulangin lagi ya. Jadi kalau kita bicara silsilah Yesus Kristus, itu berarti kita bicara garis keturunan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya ada dari pihak laki-laki dan ada dari pihak perempuan. Nah, Roh Kudus di situ itu tidak bisa dimasukkan dalam silsilah karena Roh Kudus itu adalah menunjukkan keilahiannya. Sehingga Yesus itu lahir, gitu ya. Nah, bagi iman Kristiani, Yesus itu lahir karena ada Roh Kudus. Nah, coba kita perhatikan silsilah dari Yusuf, gitu ya, Yusuf. Nah, Yusuf itu kalau kita tarik garis keturunannya itu dari Abraham, karena memang tadi disampaikan ini kan agama Abrahamaik, gitu ya, dari Abraham ke Ishak, kemudian Ishak ke Yakub. Nah, di Alkitab memang disampaikan ada anak dari Abraham itu ada Ismail, tapi kita ambil dari benar-benar dari istri pertamanya. Itu adalah Ishak, Yakub, Yehuda. Nah, di sini sudah masuk sebenarnya kata-kata bahwa Yusuf itu adalah keturunan dari Yehuda. Dari Yehuda itu ada namanya Boaz, Obed, Isa, kemudian Daud, kemudian Salomo dan seterusnya. Kemudian mereka terjadi pembuangan ke Mesir segala macam, gitu ya. Kemudian mereka masuk lagi ke tanah perjanjian yang dibawa oleh Nabi besar Musa, gitu ya. Nah, itu silsilah itu sebenarnya sudah lengkap dari Abraham. Jadi ada empat kunci dari Abraham, yaitu Abraham, kemudian Ishak, Yakub, dan Yehuda. Itu yang poin yang dipahami dalam kristologi Kristen, bahwa silsilah dari Yusuf ini jelas, gitu ya, itu jelas. Jadi bahwa Yesus itu tidak memiliki ayah biologis, iya, tetapi orang tuanya itu adalah Yusuf, gitu, karena Yusuf yang menemani Maria sampai dia melahirkan di suatu tempat yang disebut dengan tempat satu titik, gitu ya, di kota Bethlehem, itu di kandang hewan ya, kandang domba, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana silsilah Marianya, gitu, karena Maria. Abangku noise abangku, suara abangku noise. Mungkin abangku bisa saya cabut nggak ada casnya. sound card, gitu. Oh, sorry. Ini cabut dulu casnya. Baterainya sedikit ya. Gini aja, kalau abang bicara gini caranya. Abang kalau bicara cabut dulu casnya, coba. nanti pas abang diam saya lagi. Ini oke. Nah, nanti pas saya ini baru abang cas lagi, biar abang enak dengar suaranya, biar kita Ini dapat oke? poin-poinnya. Silakan abangku. Silakan, sudah oke. Oke ya. Silakan abangku. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana silsilah dari Maria, gitu ya, Maria. Nah, Maria ini juga adalah keturunan dari Bani Israel itu sendiri. Jadi kalau kita tarik ya, sebelum Abraham itu akan ada yang namanya anaknya si Adam, gitu ya, Sem, Nu, Set, Adam, ya. Adam itu diciptakan sama Allah. Jadi kita tarik dulu dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Jadi sama dia. Jadi kalau di kitab Yahudi, bahwa keturunan dari Yesus ini adalah di 4 ini saja sebenarnya, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, gitu ya. Tetapi memang kalau dari iman Yahudi, ada juga nanti disebut Mesias mereka itu harus dari keturunan Daud, gitu. Harus dari keturunan Daudnya, karena kan Daud itu kan setelah dari si Yehuda, gitu ya. Kan anak-anaknya banyak, tetapi yang dipilih itu adalah dari keturunan Daud yang di dalam kitab mereka disampaikan harus mendirikan bait Allah yang ketiga. Jadi Mesias mereka itu dilahirkan dari manusia untuk membangun bait Allah yang ketiga. Jadi Maria juga sama seperti Yusuf, bahwa 4 keturunan setelah Abraham itu sudah selesai, maka itu dianggap bagi iman Kristiani dalam teori astrologinya itu sudah selesai di situ. Tetapi memang kita harus bicara realistis bahwa ini kan perjalanan ritual mereka ini kan ribuan 4 menit ya. terakhir
1 menit lagi. Ya, terima kasih diingatkan. Ini kan suatu perjalanan ritual mereka ini sebenarnya, dan bisa saja bahwa namanya keturunan itu tidak putus tapi tidak tercatat. Seperti saya lah. Saya orang Batak, kadang kalau ditarik ke atas nggak nyambung itu. Jadi kita juga bingung, saya tuh garis keturunan nomor berapa, ada yang katakan 16, ada yang 17, saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi dalam konteks kekinian, itu bukan lagi suatu masalah bagi saya, tetapi karena kita bicara iman, maka itu sebisa mungkin harus disampaikan bahwa asal-usul Yesus itu jelas. Itu dulu, Ibu Rifa. Itu dulu Bu Rifa. Ya. Jadi memang di Sudah, Alkitab clear? ada memang disebut ada Matat, ada Eli dari keturunan Maria ya. Tapi itu sesuatu yang ini. Sebentar, izin interupsi. Mohon maaf saya interupsi sebentar. Saya moderator di sini. Kawan-kawan minta tolong dibantu kencangkan tap-tap layar sebelumnya, dan juga mohon maaf dengan Bapak Koi. Bapak Koi aku bilang ya. Tadi Bapak kan mau minta TikTokan, tapi ternyata Silakan. Bapak lebih dari 5 menit. Jadi nanti ketika Owner Rifa melakukan narasi 5 menit, jangan dipotong juga begitu ya. Baru nanti kalau masuk sesi TikTokan silakan TikTokan gitu Pak ya. Mohon maaf ya. Tadi katanya mau TikTokan, tapi di sini nggak TikTokan. Tadi silakan Uni. Nggak apa-apa. Kasih time aku gimana caranya tuh J? Ngasih Uni time juga biar Uni bisa kelihatan timernya. Aku yang ngasih yang bisa. Oke. Oh, coba nggak bisa kasih. ternyata kalau nggak bisa Uni. Kalau caranya gimana? Kalau ngasih diri sendiri waktu gimana? Klik tempatmu. Klik. Ah. Terus Ada di situ. Terus? Ada di situ hitung mundur. nggak ada di sini, nggak ngerti aku kayak gitu. Udahlah yang ini aja lah. Aku 5 menit di sini aku ngerekam ya. Jadi aku bisa sampai ke Oke, Oke, aku paham baik. kok. 10, Coba 5 nanti. Bang gas. Raja Koi. Tadi kan saya sudah sudah menyebutkan sistematika logika nih secara tekstual. Saya mungkin langsung saja ke pertanyaan deh. Pertanyaan konfirmasi ini maksudnya adalah ingin mengetahui apakah yang saya pahami ini sama dengan Bang Koi atau tidak. Saya khawatirnya kepahaman kita tuh berbeda, jadi kita nggak nyambung diskusi. Baik, sekarang saya mau tanya satu konfirmasi saja. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, kalau abang baca, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf. Itu tertulisnya. Nah, pertama, tidak ada nama Maria punya silsilah dalam kitab abang. Saya nggak tahu kalian dapat sumber dari mana mengatakan itu silsilah Maria. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, itu silsilah Yesus yang adalah anak Yusuf. Kalau abang baca nih, menurut anggapan orang. Menurut orang-orang, Yesus ini anak Yusuf. Kalau kita bicara tentang saksi hidup, tentu orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus yang paling benar kan ucapannya, dicatat sama Lukas. Kata orang, Yesus itu anak Yusuf. Pertanyaan saya adalah, ini pertanyaan simpel bang, yang tidak perlu retorika, yang tidak perlu menggunakan dalil, cukup abang secara sadar dan jujur saja. Menurut kepahaman abang, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau pandangan yang keliru? Contoh gini nih bang, saya kasih ilustrasi nih. Menurut saya J ini adalah suami dari Yuni. Itu menurut saya. Padahal enggak sebenarnya. Padahal sebenarnya dia adalah suami dari Darni. Maka saya salah dong. Nah, jadi ketika orang menganggap bahwa Yesus adalah anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau pandangan yang salah? Silakan abangku. Ya, terima kasih. Memang ditulis oleh Lukas. Lukas ini kan penulis ya, setelah dia mengamati dan menganalisa ya. Jadi disampaikan Yesus anak Yusuf, gitu ya. Jadi secara harfiah dan etimologi, kalau kita sampaikan, kalau ada orang tuanya, misalnya Budi anaknya, Budi orang tuanya A dan B, Budi anaknya A, maka secara etimologi bahwa pengertian anak di situ adalah anak ini orang tuanya A. Jadi, Kandung berarti. Budi, nah, tidak begitu konteksnya. Jadi kalau kita bicara anak, berarti itu bicaranya general gitu ya. Jadi Budi, Ya anak apa? Anak sekolah kan juga punya bapak kepala sekolah. Anak apa kalau gitu? betul, sepakat. Menurut Sepakat. anggapan orang itu anak apa? Nah, jadi begini Bu Rifa. Ini ada anak namanya Budi gitu ya. Nah, orang Iya. tuanya A dan B gitu. Maka secara etimologi Yesus aja dikatakan- langsung aja. Ada anak namanya Yesus.
ibunya adalah Maria dan Yusuf. Pertanyaannya, ada orang mengatakan Yesus itu anak Yusuf loh. Pertanyaan saya, ketika ada orang berkata Yesus itu adalah anak Yusuf, itu perkataan yang benar atau perkataan yang keliru? Kalau dalam Kristologi itu pernyataan yang benar, karena anak itu adalah inilah anak yang diberikan gitu loh. Jadi besarkan anak Berarti ini. anak gitu. berarti Yesus itu anak kandung Yusuf berarti ya? Tidak, karena Yesus itu kan lahir bukan begini. Kalau definisi anak sudah tepat, tapi jangan disematkan lagi ada tambahan kata di setelah anaknya gitu. Iya Pak, kalau seandainya Bapak sebagai anak dibilang orang tuanya itu, orang akan merujuk anak kandung Pak, kecuali ada tambahan kata anak tiri, anak angkat, kan gitu. Yang Ini namanya Bu. Rifa, ini si Arum ini anak Rifa, nggak ada orang kan nanya anak apa kalau udah dibilang ya anak gue, anak kandung. Tapi kalau misalnya si Jai ini anaknya si Rifa, karena orang nggak pernah lihat aku ngelahirin dia, orang nggak tanya anak, pasti ada pertanyaan, oh ini anak angkat. Nah, masalahnya ketika orang-orang berkata di situ, konteksnya itu menurut Anda itu anak apa? Anak kandung, anak tiri. Kalau anak tiri kan nggak ada tertulis anak tiri, tapi orang cuma bilang Yesus adalah anak Yusuf. Maka secara rasio pasti orang mengatakan bahwa dia anak kandung. Kenapa? Karena Maria itu suaminya Yusuf. Nah, secara rasio. Nah, masalahnya adalah ketika orang menganggap bahwa Yesus itu adalah anak kandung Yusuf, orang tersebut benar nggak? Benar kata Anda. Otomatis berarti Yesus anak kandung. Anda paham nggak konteks obrolan saya ini? Paham konteksnya. Nah, kita gitu. kita baca nih tulisannya, premisnya Yesus anak Yusuf itu kan Ya. sebenarnya kan begitu tuh. Orang kan menganggap nih Pak, kan orang-orang pada zaman Yesus tuh bilang nih, Yesus itu anak Yusuf loh. Ya, Kan nggak mungkin bilang anak tiri kan? Kan namanya dia suami istri tuh. Anak kandung betul. dong. Kecuali ada anak tiri, dia anak tiri loh gitu, baru tahu kita. Nah, orang yang bilang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu dia dalam keadaan berkata benar atau berkata keliru? Iya, begini Ibu Rifa. Apa yang argumentasi yang Ibu Rifa tadi sampaikan, saya sudah setuju benar ketika dibaca Yesus anak Yusuf. Maka ketika si pembacanya Oh, berarti benar dia anak Yusuf? bentar, anak iya anak. Iya Anak anak. loh. Oh, Anak. ya udah. Tapi Kalau gitu dia apakah bukan dia- hasil Roh Kudus berarti. Bukan, ini makanya saya bilang Hah? supaya kita nih satu frame, satu frekuensi. Makanya Anak saya di mau situ. sama satu frekuensi Gini sama loh, Bapak. kalau- Anak di situ kalau- anak apa gimana? Kalau begitu saya ubah metodologinya dulu ya. Oke, Saya harus silakan, bikin dulu silakan. metodologinya. Saya sampaikan bahwa Yesus itu bukan hasil biologis antara Yusuf dan Maria. Itu dulu. Oh, oke. Berarti salah itu orang-orang yang menganggap bahwa dia anak Yusuf ya? Makanya saya bilang kalau anak di situ artinya inilah anak yang diberikan dari penciptanya kepada Maria Oh, dan Yusuf. Anak pungut maksudnya, anak yang Nah. dikasih. Itu pasti dikembalikan kepada pembacanya. Jadi kalau orang membaca maka dikembalikan ke pribadinya untuk menafsirkan itu sah-sah saja, nggak ada salah itu di situ. Jadi Bu Rifa Kalau mengatakan Tuhan yang itu. kasih nih Pak, tapi beda Pak. Kalau Tuhan yang kasih anak ke saya melahirkan tuh anak kandung saya. Tapi kalau Tuhan kasih orang lain yang melahirkan, berarti itu anak pungut saya. Tuhan mengasihnya kan melalui rahim Maria. Nah, masalahnya ada keterlibatan Yusuf nggak di situ? Maksudnya ada nggak kerja sama Yusuf? Premisnya jadi problematik ketika ada sambungan dari Emang kata anak, problematik. gitu loh. Yang saya ingin tahu tuh, Yesus itu anak apanya Yusuf? Kalau anak tiri kenapa nggak tertulis? Di situ kan cuma anak doang, ya kan? Kan di situ kan gini Pak, kita sedang membicarakan anggapan orang loh. Kita lagi nggak bicara tentang Tuhan berfirman, tidak. Kalau Tuhan berfirman, ngapain kita bicarakan? Udah pasti absolut lah benar. Kalau Tuhan bilang anakku yang itu berarti anak Tuhan. Kita bicara ini kan pandangan orang nih. Kata orang, menurut anggapan orang, kata si Lukas nih. Si Lukas lagi nyatetin nih pandangan orang nih. Ya. Orang-orang bilang, tahu nggak kalian? Si Yesus itu loh, anak Yusuf itu. Nah, maksud saya, menurut abang tahu nggak? Orang itu bilang anak apa? Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat? Otomatis kan orang menganggap anak kandung kan? Benar nggak? Betul nggak? Nah, lalu saya tanya, ketika ada orang-orang tetangga-tetangga Yesus ini bilang, Yesus itu bapaknya Yusuf, mereka itu sedang mengatakan sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Lalu abang bilang itu benar. Wah, berarti dia benar-benar anak Yusuf. Kan begitu. Kalau dia anak hasil biologis berarti bukan kandung Roh Kudus. Beda sama Nabi Isa gitu loh. Oke, coba kita rubah lagi
berubah lagi pandangannya ya. Berubah Kita lagi berpikir metodenya. seperti Oke, oke. kubus aja, Bentar, Pak. aku ya oke. 6 sisi gitu ya. Ya, kubus. 6 sisi. Tadi Ajarkan aku berpikir begini, seperti kubus. Aku nggak ngerti cara berpikir seperti kubus, Bang. begitu. Enggak, karena gini, dalam kristologi itu ada namanya dogma. Aku soalnya, Karena, Bang, ya, sah-sah maaf aja. ya, Bang ya. Aku Begini, izin ya. sah-sah aja Aku nggak Ibu bisa Risma berpikir seperti membelokkan kubus. Itu, nggak masalah. Membelokkan. Bukan. Enggak membelokkan Makanya ya kita Allah, beda. Abang jangan Bukan. Aku cuma Begini, bertanya, kok dibelokkan? Begini berupa. Kubus itu kan punya 6 sisi ya. Nah, ketika kita Mm-mm. berpikir dari satu sisi, maka kita bisa juga memandang dari sisi yang lain supaya mendapat angle secara komprehensif. Itu loh maksudnya. Yaudah, Dari kita situ- dari sisi yang mana nih? Ya, Kak, kita dari terserah, sisi gitu. penulis kitab, dari sisi yang orang yang berprasangka, dari sisi Kristen, atau dari sisi orang yang berakal? Dari sisi apa kita mau bahas nih? Sisi Makanya, dogma. bukan. Nah, jangan dulu dogma lah. Sekarang kalau kita udah bicara dogma, Oke, sisi nanti apa? Nggak ada Ya, diskusi, abang kan? deh, abang dulu. Abang dulu deh. Abang ambil dari sisi yang mana? Kalau saya misalnya dari sisi, kalau saya bertanya dari sisi pembaca, karena saya pembaca Ya. Bible ya. Saya coba Dari saya sisi coba masuk di situ, pembaca, baca. Oke. Mm. Kita Oke, dari sisi masuk di situ ya. pembaca. Masuk Dari ya. sisi pembaca, Baca. Oke. oke, saya sampaikan. Oke, masuk ya. Si pembaca adalah saya membaca tekstual yang ditulis oleh Lukas. Si Lukas menceritakan pendapat orang lain tentang Yesus itu anak siapa. Maka Lukas menjelaskan bahwa menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Yusuf. Maka sebagai seorang pembaca saya bertanya-tanya nih, ini anak apa? Anak kandung atau anak tiri? Satu itu. Yang kedua, anggapan orang ini benar atau enggak ya? Karena kalau orang beranggap belum tentu benar ya. Bapak menganggap kalau bapak kaya belum tentu benar kaya loh. Saya menganggap bahwa saya ini adalah orang yang dicintai manusia belum tentu loh. Artinya anggapan itu belum tentu benar. Itu hanya asumsi pribadi. Maka dua pertanyaan itu dari sisi pembaca ingin saya Bapak posisikan juga dari Bapak. Menurut Bapak sebagai pembaca Bible, ketika dikatakan Yesus anak Yusuf itu anak apa? Nah, argumen pendukungnya dari mana? Kemudian pendukung argumen gitu. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa menurut anggapan orang. Pertanyaan kedua, apakah anggapan orang itu anggapan yang benar atau anggapan yang keliru? Ya, silahkan Bapak sampaikan. Oke, metodologinya sepakat kita dari sisi pembaca ya, di situ ya kita kunci. Jadi Iya. Yesus anak Yusuf. Yesus anak Yusuf. Nah, Ibu Yuni membaca, maka akan terjadilah versi Ibu Yuni. Nah, saya membaca akan terjadi versi saya. Orang lain membaca akan terjadi versi orang lain. Nah, kalau kita lakukan yang namanya sampling atau misalnya jajak pendapat, maka apakah kemungkinan anak di situ adalah anak kandung atau anak tiri atau anak pungut atau anak apapun itu, maka tergantung populasi yang disampling. Kalau misalnya yang disampling adalah Kristiani, maka disebut di situ adalah anak yang diberikan Tuhannya kepada Maria dan Yusuf, kan begitu. Tapi kalau kita sampling dari anak non pungut. Kristiani, maka interpretasinya juga berbeda, bisa sebagai anak pungut atau anak tiri atau anak yang sejenisnya, begitu Bu Rifa kalau dari sisi pembaca. begitu. Oke. Udah paham. Dikembalikan Berarti kalau kepada dari sisi pembacanya, Kristen, gitu. Pada pembacanya. ya, berarti dari sisi Kristen itu bukan anak kandung, tapi bisa jadi anak tiri dan anak pungut. Nah, maka secara konsekuensi logik, orang yang menganggap bahwa dia anak kandung itu salah. Berarti salah begitu, itu, silsilahnya salah itu. Bukan begitu resultnya. Bukan begitu resultnya kalau dari sisi iman Kristiani. Kan konsekuensi logiknya gitu, Pak. Ya, Itu kan di iman Kristiani itu kan kebebasan alam berpikir manusia itu. bukan Bahwa ada konsekuensi anak- logik, Pak. Betul. Kalau Bapak Begini, itu, Bu Rifa. misalnya Bapak dibilang orang anak Prabowo, ternyata Bapak bukan Bapak kandung, berarti sisilah Bapak sampai ke keluarganya Pak Prabowo itu bukan sisilah asli Bapak, tapi sisilah salah gitu loh, sisilah keliru. Karena Bapak tidak ada kaitan dengan Pak Prabowo, karena yang namanya sisilah itu genealogi itu hubungan darah hasil biologis. Saya nggak tahu deh, apakah ada silsilah yang dibenarkan tanpa hasil hubungan biologis? Secara hukum misalnya, sejak Bisa. kapan? Ya coba Ada. bisa nggak kasih ke saya itu? Yang mana itu? Ada. Oke, Kapan itu terjadi? Nanti dulu lah yang kedua, yang terakhir ya. Jadi kalau disampaikan ke saya, Enggak, tunggu tuh. Kalau seandainya dia bukan anak kandung bisa gitu. Bapak punya istri Bapak janda.
punyalah anak satu. Maka si anak perempuan ini sampai ke keluarga nenek moyang bapak, silsilah dia. Itu Kan saya anak jawab tiri. ya. Itu nanti saya jawab dari sudut pandang hukum ya. Saya jawab itu. Saya cuma mau ambil satu konklusi tadi. Kalau saya diminta pendapat, dijajak pendapat, Yesus ini anak siapa? Maka saya katakan nih, Yesus itu adalah anak yang diberikan kepada Maria dan Yusuf. Kalau Maria kan anak kandungnya, Pak. Kalau Yusuf anak Jelas, kandungnya karena atau dia bukan? melahirkan. Kalau Yusuf anak kandungnya bukan? Kalau Yusuf bukan Nah, anak berarti kandung, keliru itu. tapi Wah, salah Maria itu anak kandungnya orang-orang karena itu. Maria yang mengandung, gitu loh. Iya, tapi kan di Lukas 3:23 itu kan bukan anak Maria dikatakan, anak Yusuf. Berarti salah itu Memang. orang ngada-ngada itu orang itu. Anak tiri maksudnya itu, anak tiri. Maksudnya bukan anak kandung ya, guys. Jadi silsilahnya salah Oke lah. itu, guys. Oke lah, kita coba ya. Yang terakhir saya coba jawab dulu masalah silsilah tadi ya. Kalau kita tarik, Enggak, saya mau minta pendapat Bapak. Menurut pendapat Bapak, apakah dibenarkan silsilah ke Bapak tiri? kalau secara hukum bisa, Pak Bu. Kalau dalam konteks KUHP bisa, kenapa tidak? Secara hukum. Oh, berarti Yesus ini berarti Yesus ini mesianiknya bukan secara asli dan esensi dan ontologis ya, bukan secara silsilah beneran ya, tapi silsilah hukum yang dibuat. Nah, pantaslah orang Yahudi nggak terima Yesus. Orang dia bukan anak Ini. kandungnya Daud, cuman secara hukum dibuat-buat. Hukum itu kan buatan manusia. Pantaslah orang Yahudi marah sama Tadi Yesus, saya udah jawab disalib di dia itu. awal. Sebenarnya silsilah itu dari Abraham, Yakub, Ishak, Yehuda itu sudah cukup sebenarnya menggambarkan silsilah Yesus itu sendiri gitu loh. Itu Ya sudah tapi kan cukup. Yesus kan nggak punya silsilah harusnya Pak. Dia kan nggak punya bapak kandung. Artinya dia tidak memenuhi nubuatan silsilah sampai ke Daud. Kan Bapak bilang nih, orang Yahudi itu menunggu Mesias yang harus anak kandung dari keturunan Daud, kan gitu. Lah, Yesus bukan anak kandung dari keturunan Daud. Orang dia nggak Kalau punya Yahudi, bapak, berarti dia kalau nggak bisa begini, dikatakan begini, Mesias. Begini, ini ada dua konteks yang berbeda. Orang Yahudi tidak menerima Yesus apa itu tuh? bukan karena silsilahnya. Bukan karena Enggak, kalau silsilahnya. bukan, kita gini loh, aku tahu kalau itu. Yang aku bilang tuh gini, kalau Mesias itu benar-benar Mesias karena dia keturunan Daud, maka Yesus itu bukan Mesias yang asli menurut orang Yahudi. Maka orang Yahudi kalau menghabisi nyawa Yesus, mereka nggak berdosa karena mereka menunggu Mesias yang keturunan Daud. Lah, Yesus bukan keturunan Daud secara genealogi asli. Itu cuma genealogi palsu, hukum manusia yang dibuat-buat manusia. Oh iya, bapak tiri, ya udah bisa aja deh. Itu kan hukum manusia, bukan hukum Tuhan yang adalah darah. Maka secara asli, the realnya Yesus tidak berhak dikatakan Mesias karena dia bukan keturunan Daud secara asli. Iya. Hanya hukum manusia aja yang membenarkan dia keturunan Daud gitu. Tetapi saya perlu sampaikan di sini. Bangsa Israel itu tidak menerima Yesus bukan karena silsilahnya. Iya, kita nggak bahas itu, Bang. Kita membahas bahwa orang-orang Israel menunggu Mesias yang nenek moyangnya Daud ya. Bapaknya harus sampai ke Daud. Karena kan Bukan. dia bicara Yang tentang keturunan. Loh, terakhirnya itu dari Daud. lah betul. Lah Yesus bukan keturunan Daud. Kan yang keturunan Daud kan bapak tirinya. Kalau Yesus sendiri kan bukan keturunan Daud. Yang keturunan Daud ya si Yusuf. Harusnya Yusuf yang disalibkan jadi Mesias. Karena yang punya silsilah sampai ke Daud tuh si Yusuf. Ya, itu Yang punya versi silsilah Daud the real, itu. yang punya silsilah sampai ke Daud tuh Yusuf. Makanya orang Yahudi nggak mau terima Yesus. Orang dia ternyata pantesan, wajar sih orang Yahudi nggak terima. Harusnya tuh orang Yahudi terima Yusuf jadi Mesias. Karena yang punya silsilah sampai ke Daud tuh Yusuf, bukan Yesus. Wajar sih Masalah Yesus Yusuf- nggak diterima sama orang Yusuf Yahudi. Yusuf bukan Yusuf yang dipilih itu, masalah kan di situ. Jadi Yesus itu Makanya keturunannya agak itu kalau mau ditarik lain. ke Ini Israel yang itu dari lucunya. Marianya gitu loh. Di mana Maria dikatakan keturunan ya Daud? Di mana tertulis? Daud itu kan keturunannya kalau ditarik kan dari Ishak. Di mana Bapak tahu? Mana tertulis? Di mana Di kita Lukas bisa itu temukan sendiri, silsilah Lukas. Maria? Mana? Di Lukas Di kitab berapa? Lukas. Ya di Lukas berapa? Lukas Nah, 3 ayat begini. 23. Maria kan saya udah bilang premisnya adalah Maria keturunannya itu ditarik dari Abraham sampai Ishak saja. Enggak, janji saya kita tanya itu deh, sudah enggak tunggu. cukup. Di mana Daudnya kan tertulis? Di bawahnya mana tertulis? Yesus. Iya, masalahnya di mana tertulis silsilah Maria, Pak? Saya nggak menemukan dalam kitab Bapak silsilah Maria sama sekali. Di mana coba? Coba tunjukin saya bahwa Maria punya silsilah. Yang saya Di tahu Lukas silsilah Yesus, 3, Pak. Lukas Di Lukas Lukas 3.
Lukas 3 Lukas 3 nomor 23 sampai 38. nomor berapa? Nomor 23. Oke, kita baca 3. Oke, nomor 23. Panjang Kita itu, baca ya, panjang teman-teman. itu. Oke, aku baca ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat. Lah di mana Maria, Pak? Maria Ya, di mana maksudnya Maria? Itu nenek moyangnya Maria itu tuh panjang sampai ayat 38. Artinya Oh, jadi ini sebenarnya Itulah. silsilah Maria bukan Yusuf. ya kan Kurang itu ajar nih di bawah- penulis kitab ini kok dirubah-rubah sih. Sebentar. Emang jahat Kalau- banget nih penulis kitab Lukas nih ya, Pak ya. Mereka nih kok jahat banget sih membuat saya sesat mereka. Di sini tertulis Yusuf, tiba-tiba ini punya Maria. Aduh, ini tolong dong direvisi Pak biar kita nggak sesat nih Pak baca Bible Pak. Ya kalau mau Di sini merevisi ketulisnya itu Yusuf, Bu tapi Yuni sebenarnya ini kalau punya Maria. power, ya silahkan. Kalau mau merevisi itu Bu Yuni harus punya Ini aku power mau demo seperti deh, Dewa aku demo Thor. deh kayak Lai. Tolong revisi itu bukan Yusuf tapi Maria Pak. Jangan Pak, Bapak bantu saya lah. Ini Memang Pak kalau jahat loh Pak. silsilah Yesus Ini penyimpang ditarik loh ke Pak. bangsa Israel lewat Maria gitu loh. Kalau mau lihat di silsilah Ya mana? biologisnya Aku nggak- ditarik ke Aku udah capek-capek cari Pak, bahkan ya Pak. Tapi aku nggak ketemu Maria itu punya silsilah sampai ke Daud. Yang ada cuma silsilah Yusuf. Yang bener aku atau kitab Bapak nih yang berbohong nih. Bapak tuh siapa yang bohong? Ini jahat banget ya penulis kitab Kristen nih ya. Masa silsilah Maria dibikin silsilah Yusuf sih, ganti dong, jangan gitulah. Kami tersesat loh baca Bible loh. Soalnya kami ini jujur kalau baca Bible nggak berani berubah-ubah. Masa di sini tertulis kata Yusuf tapi tiba-tiba dirubah jadi Maria? Aku nggak mau kayak gitu. Aku berdosa merubah-rubah kitab suci orang Kristen, guys. Mana nih silsilah Maria? Aku nggak bisa baca. Mana ya kata Maria di sini? Iya adalah anak Yusuf. Itu Ayahnya Yusuf. Maria itu Eli. Sebentar. Tapi di sini bapaknya Yusuf yang Sebentar, Eli saya bukan coba Maria, Pak. Sebentar. Ya, maksudnya gini. Wah, Saya wah ini jahat banget nih kitabnya orang Kristen nih. Dari Yusuf diganti Maria, jangan gitulah Pak. Pak, jadi saya sesat nih baca Bible nih. Di sini tertulis Yusuf. Saya kan nggak mau menentang akal sehat saya Pak. Akal sehat saya mengajarkan apa yang tertulis itu yang dibaca. Masa di situ tertulis Yusuf saya harus ganti Maria? Nanti saya kena kutuk Tuhan Bapak loh. Barang siapa yang merubah firman Tuhan terkutuklah ia. Aduh Pak, saya takut kalau begini jadinya baca Bible. Ah, gimana sih Pak? Uni, Bapak aneh deh penulis kitab tanya Bapak aja nih. Uni bilang, Pak, nama bapaknya Maria siapa Pak? Coba Pak. Kenapa? Nama bapaknya Maria. Bapaknya Maria. Jadi bagaimana mau saya katakan ya kalau kita berdiskusi tentang iman. Enggak Bapak takut Pak saya tanya Bapak kalau merubah firman Tuhan dalam Bible itu berdosa nggak sih Pak? Ya, Ibu harus punya kekuatan seperti Dewa Thor. Bukan, saya tanya Itu. kalau di iman Bapak, kalau tiba-tiba Bapak merubah misalkan yang tertulis adalah ayam terus Bapak bilang bebek, itu berdosa nggak sih kayak gitu di Kristen? Karena ditulis di kitab Wahyu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Otomatis. Lah Bapak kenapa Bapak rubah-rubah firman Tuhan? Di situ silsilah Yusuf Bapak bilang Maria, berarti Bapak udah dikutuk Tuhan nih. Bentar lagi Bapak jadi pohon ara kering nih. Bapak jahat deh menyesatkan kami umat Islam Bapak. Sebentar. Nama Eli itu, Iya. nama Eli itu adalah nama yang common, yang jamak di Bani Israel. Dan mereka Terus? menyebut-nyebut Oh, nama Eli. enggak, jadi ini Artinya tuh- mereka tuh jadi si mereka tuh Eli adalah ini- bagian. Si Eli ini Berarti bapaknya Uni. Maria. Berarti Uni ketika Yesus disalib itu Eli lama sabachthani itu berarti dia nyebut kakeknya berarti. Bukan, itu lain dia lagi, bicara Pak. Itu lain lagi, lain Pak. lain. Enggak, berarti ini bukan anak. Oh, jadi ini bukan, berarti ini salah tulis, Pak. Atau gimana Bukan. nih, Pak? Maksudnya Ini lagi begini. terus Maksudnya begini. Kalau Maksudnya di dalam- gimana dong? Begini, sebentar. Kalau di tradisi Sunda, maka nama Asep itu adalah nama yang common. Asep, kemudian Mulyana itu atau Engkus itu nama yang umum di kalangan Sunda. Kalau misalnya Iya. di Korea nama Kim, kalau di Batak itu namanya Ucok. Artinya Iya. kalau ada nama-nama seperti Asep, si Asep tak Kernaun gitu. ya banyak Kalau lah. ada kata Asep, artinya orang akan mengatakan bahwa dia kemungkinan lahir di Jawa Barat. Begitu Ya loh. berarti ini si Eli ini anak bapak si Maria atau bapak si Yusuf, Pak? Sebenarnya Eli dalam Lukas pasal 3:23 ini. 23 ini. Sebenarnya jujur Pak, Bapak jangan Pak jujurlah sama aku Pak. Masa aku nggak bisa? Aku Eli udah 6 juga- tahun belajar Bible. Eli juga sering Anak Maria ini? disebutkan Ini sama bapak Maria? Eli juga sering disebut Oh, berarti ini Maria. bapak.
Wah, jahat nih penulis Bible nih. Eli itu bukan bapaknya Yusuf, woi. Itu Yusuf itu bapaknya bukan Eli. Kenapa nih penulis kitab diganti-ganti nih? Jahat banget nih. Pantesan sesat orang Kristen semua rata-rata nih. Ih, jahat Pak banget. Raja Koi. Eli itu memang Udah bapaknya tahu, Yusuf. udah. Sebentar. Eli itu Oh, ditulis Bapak memang Yusuf juga Bapak Eli Yusuf. namanya. Ya menurut Bu Rifa gimana? Oh, jadi Pak Raja dua-dua. Koi. Oh, Oh, bentar berarti nih, bentar. tunggu, aku dapat nih. Berarti menurut Bapak Raja ini, bentar dek. Eli itu nama Bapak Yusuf juga nama Bapak Maria. Begitu ya, Pak? Sama-sama Eli nama bapaknya. Ya mereka menyebut itu, tapi memang ada tradisi Kristen kuno. Mereka Maria itu juga menyebut nama-nama tertentu, tapi tidak ditulis. ada saya Enggak, maksudnya- naikkan. Ada nama Yohana. Enggak, ada nama aku lagi Yokim, diskusi sama Bapak gitu Boy loh. dulu. Ada nama Ana, ada Yokim. Itu disebut tradisi Bukan, Kristen aku kuno. tanya. Maksud aku gini loh, Pak. Eli ini sebenarnya bapak siapa? Yang jelas bukan bapak aku, bapaknya Maria atau bapaknya Yusuf. Itu yang aku pengen tahu. Dikembalikan aja ke teksnya, disebut apa di situ, itulah yang jadi rujukan. Anak bapaknya Yusuf, Ya sudah, titiknya ya Yusuf, sudah berarti itu. Maria. Ya udah, berarti nggak ada Sisilia Maria. Bapak bilang tadi ada Sisilia Maria, berarti Yesus Kan bukan saya keturunan sampaikan tadi. Daud. Kan saya sampaikan tadi, karena mereka itu dalam masa pembuangan terputus tapi tidak dicatat. Tidak dicatat gitu. Oh, tapi tidak dicatat, Jadi, tapi Bapak tahu makanya kalau itu ada. Lukas juga tidak Tunggu, boleh asal-asal tunggu. mencatat gitu. Tidak tercatat, tapi kalian umat Kristen tahu kalau itu ada tercatat. Tapi Umat tidak tercatat, Kristen tapi itu- kalian tahu itu ada. Umat Wah, hebat Kristen kali itu, Kristen umat ya. Kristen itu dalam paham Kristologi itu adalah 4 turunan terakhir paling atas itu sudah cukup. Sudah cukup. Yang mana? Yang mana keturunan yang mana yang 4 itu? Misalnya yang dari Abraham. Misalnya begini Bu Rifa. Abraham. Bentar, Bu Rifa paham nggak silsilah marga-marga di saudara kita suku? Marga-marga itu setahu saya itu bukan saudara kandung aja, tapi nenek moyang keturunan-keturunan kan begitu. Iya kan? Ya, maksudnya Paham Pak. Saya Iya. orang Batak Pak. Paham. maksudnya gini. Itu orang Batak tuh siapa Ya, betul. ya, misalnya gini. Misalnya ada marga Siregar, ya. Budi Siregar, Mm-mm. gitu ya. Siregar ini muslim, mayoritas muslim karena dia dari Tamsel. Nah, ditanya, kamu marga apa? Gak mungkin dia bilang, saya keturunan dari kakeknya yang generasi di atas dia 3 kali, karena dia tidak akan kenal. Tapi dibilang, saya marga Siregar. Itu sudah cukup mengatakan bahwa dia marga Siregar dan entitas suku Batak. Itu loh maksudnya. Bukan gitu analoginya Analogi- Pak. Ya, tapi Yesus Pak, bukan gitu analogi dalam Batak. Nah, contohnya Gimana? Bapak itu punya, misalnya Bapak Ciberhet Siregar. Nah, Ya. mama aku Nenggolan. Nah, dalam Batak itu kan satu marga kan. Regar Nenggolan kan masuk kan. Enggak, partituran kita jangan kan? lebar dulu, Pak. Enggak, sebentar. Poinnya Pak, poinnya berarti kita kan sama-sama saya suku orang Batak. Batak. Kalau ditanya Kita kamu marga apa? sebentar. Marga Siregar. Apakah harus dijelaskan bahwa marga Siregar itu dari Enggak, sebentar Bapak. Sebentar Bapak. kok malah bahas marga Batak, kita lagi nanya Bapak. Enggak, iya ini. Aku dari tadi nanya Analogi cuma sama, Eli ini Karena anak Bapak rujukannya siapa Maria, itu karena aja rujukannya loh. Maria dan Yusuf ketika disebut bahwa dia dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, itu sudah cukup. Di mana dikatakan Maria itu, Pak, anak bahwa dia sampai ke Daud? Kan kita nggak bicara. Pak, kalau Abraham, Kak, saya juga keturunan Abraham kalau gitu. Iya, berarti ya sudah, Bapak juga berarti keturunan Abraham. Betul, berarti saya akuin. Ya, berarti bahwa apa? Rifa adalah keturunan Abraham. Ya, Sudah yang- selesai sampai situ. Masalahnya Mesia itu bukan dikatakan keturunan Abraham, tapi keturunan Daud. Bapak tahu nggak Daud itu punya anak banyak? Salah satu di anak A. Kan keturunan Daud. Masalahnya Yesus keturunan Daud nggak? Iya. Di mana terbukti Yesus keturunan Daud? Lah, di mana? Ini kan silsilah ini kan bukan silsilah Yesus, tapi ditulis silsilah Yesus. Ini kan silsilah Yusuf. Yang keturunan Daud kan si Yusuf. Begini, Bapak bilang Maria lah. Di mana Maria tertulis keturunan Daud? analoginya begini, Bu Rifa sama Pak Sam, ya, supaya kita juga Apa bisa tuh? berpikir kritis dan bisa berpikir logik. Ini saya lagi berpikir kritis, Pak. Ya, ya. Daud itu keturunan Abraham bukan? Oh iya, saya juga keturunan Abraham. Ya, enggak, Daud itu keturunan Abraham bukan?
Semua bukan cuma Daud, Pak. Kita semua keturunan Abraham. Iya. Karena dia bapak Daud bangsa-bangsa. itu keturunan Abraham bukan? Saya kasih premis dulu. Daud keturunan Abraham. Kan iya, Pak. Ya, Pak. Nah, dalam kitab itu disebutkan bahwa Yesus itu keturunan Abraham. Artinya, secara otomatis Yesus itu keturunan Daud. Begitu, saudaraku. Bapak juga secara otomatis keturunan Abraham. Yang ditanya silsilah, Pak, contoh kasih analogi tadi, Pak. Bapak marga Siregar, mamaku Nenggolan, itu kan satu marga masuk. Nah, Terus? apakah silsilah kita masuk sama bapak sama mamaku? Kan enggak, kan sama-sama orang Batak, kan silsilahnya ditanya, Pak. Silsilah bapak itu Ini sama enggak harus- sama mamaku? Ini Pak Salnya harus 2 SKS nih saya ajarin tentang silsilah Batak. Waduh, Sebenarnya- kembali ke uni. Bentar dulu. Sebenarnya saya tuh nggak ribet-ribet sih dari tadi loh. Saya lagi bertanya, Eli itu bapaknya siapa? Bapaknya Yusuf atau bapak Maria? Kenapa ketika tertulis bapaknya si Yusuf, tiba-tiba bapak bilang bapaknya si Maria? Aku belum tahu bapaknya Maria itu siapa. Coba, ada nggak kalian dapat informasi kalau Maria itu nama bapaknya itu betul-betul si Eli? Eli mana gitu loh? Eli Dalam bin tradisi, apa? dalam Apakah- tradisi Kristen kuno Uni, ada disebut nggak ada nama namanya Bapak Maria bapaknya ini. itu ya Cari. Yokim. Aku belajar Uni, Dan aku itu- belajar cari tentang Yokim bapak itu Maria. adalah Ya, nama sabar, dari sabar, sabar. Israel. Sabar, Yokim kalau ngomong itu dua-dua adalah gitu nama-nama nggak dari Israel. kondusif. Enggak gini loh Pak, aku nih tambah stres nih lama-lama nih. Aku cuma nanya dalam tekstual kitab Bapak, Eli itu bapaknya si Yusuf. Di ayat lain si Yusuf itu bapaknya si Yakub, kan gitu. Tadi ketika saya membawa Lukas pasal 3 nomor 23, tiba-tiba Bapak merubah firman Tuhan. Apa yang Bapak rubah? Nama. Loh, Pak, saya bacakan nih ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut Nggak anggapan ada orang serubah-rubah, koma, ia adalah anak Yusuf. Tadi Bapak bilang ini Maria. Nggak ada Itu- kata Maria. Maria itu Namanya diskusi begini kadang jeda begitu bisa terjadi. Tapi yaudah kalau gitu bukan Sisilah Maria berarti. Nggak, yaudah kalau gitu kita Ya. sepakat nih. Berarti Lukas itu bukan Sisilah Maria ya, Sisilah Yusuf ya. Ada Maria sedikit tapi memang berbeda. Mas, Marianya sedikit tapi di mana tertulis Marianya sedikit itu? Dibaca sampai 38. Mana? 38. Oke, saya baca 38 deh. Enggak, dari 23 Anak Enos, anak 23. Aduh. Di mana kata Marianya? Tepat di ayat berapa? Biar saya nggak bacanya banyak. Di ayat berapa Maria itu? Tertulisnya di mana? Maria. panjang itu. Panjang. Makanya kalau panjang tuh jangan suruh saya baca. Di mana? Ya, sudah. Marianya di mana tertulis? Nanti aja Ya. dibaca, nanti aja dibaca. Tapi intinya adalah Ya elah, kan aku pengen kita selesai nih masalahnya nggak move sekarang. ini. Topiknya nggak move. Iya, Tapi tidak gini, akan move kalau Bapak tidak jujur, Pak. Terakhir gini lah Buni. Ya, saya nggak lagi maksain sih. Ya, carilah kebenaran. Ini saya lagi versinya cari Bu Yuni. kebenaran. Iya, versinya Bu Yuni gitu ya. Tapi Makanya saya nggak nanya, bisa- saya nggak bisa lebih jauh lagi. Silahkan. Oke, nggak apa-apa. Saya sangat respect nih Bapak. Nggak masalah, nggak Biar, masalah. biar kita Tapi move terima gitu. kasih loh Bapak sudah berbagi. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membagikan kebenaran perspektif Bapak sendiri, walaupun itu bukan universal karena tidak mengikuti kaidah tekstual secara utuh, tidak mengikuti aspek rasional secara utuh. Terima kasih banyak, tapi saya sangat respect. Pertama, saya sangat menghormati Bapak Raja Koi karena attitude-nya ya. Kalaupun seandainya ada Roh Kudus itu mungkin saya bisa katakan nih Bapak Raja Koi ini diurapi Roh Kudus sekarang. Karena attitude-nya sangat luar biasa. Ya, serius. Kalau ini Saya jarang kalau bertemu diskusi teman-teman berhenti, kalau Kristen saya yang mau seramah diturunkan, ini. bisa nggak terakhir saya minta pesan, kasih pesan. Kalau saya nanti mau Boleh, turun kali pesan Bu Yuni apa? mau Enggak, saya nggak mau nurunkan orang kalau nggak turun sendiri. Enggak, Bapak di sini memilih. Bapak yang naik, Bapak boleh. Saya nggak mau Saya mau- nurunkan saya- Bapak. saya Kan mau Bapak turun, sesopan. Orang Ini kan sesopan masih Bapak jam- ini kalau bisa jangan saya turunkan. Malah saya kalau bisa Bapak saya udah ini follow, Bapak saya udah follow. siap. Saya akan Thank you so much di jam- Bapakku, di jam Bapak yang baik. 11 saya ada kegiatan. Tapi begini ya, saya udah naik turun komal-komal. Saya berterima kasih, ini mencerahkan. Tapi hindarilah kita kata menghujat, karena bagaimana Betul, kita jangan saudara- menghujat. Betul. Saudara sebangsa, kita bangun negara kita ini ya. Kita bangun negara kita Mantap. ini supaya kadang dalam otak saya berpikir saya dikasih pemimpin apapun agamanya ya bisa dapat yang kayak begini ya. Mudah-mudahan pemimpin sekarang ini bisa lebih bagus lah ya. Saya lihat memang lebih bagus gitu ya. Tapi ya sudahlah kita jalani. Maksudnya terhadap komal-komal ini silakanlah berdakwah, tidak ada yang larang-larang itu. Silakan membela imannya tapi jangan menghujat. Saya juga agak ada juga saya sampaikan kritik kepada Edis
tolonglah jangan hujat lah sampai itu Insya Allah, luar biasa Bapak ketua Rob ini. itu. Nanti saya pun jadi Rob karena saya ketua RT loh, saya Rob berarti. Logiknya kan, Luar biasa Bapak ini. iya kan? Keren Saya ini. jadi Rob gitu ya. Benar nggak logiknya begitu? Subhanallah. Oke, Ada Ya. ada dogma di situ bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen, Muhammad itu adalah Nabi bagi umat Muslim. Selesai sampai situ. Masya Allah. Dihormati. Ya betul. Saya sih itu sih saya Mungkin bilang. sebelum Bapak turun saya tanggapi nih. Pertama, sungguh sangat zolim umat Islam, sangat zolim. Saya pastikan kalian termasuk zolim kalau kalian menyerang pribadi Bapak ini. Sungguh sangat zolim kalian. Saya khawatir kalau kalian umat Islam yang menyerang Bapak ini secara personal, ketika dia sudah menunjukkan bahwa dia memiliki sisi yang berbeda dari umat Kristen yang kebanyakan naik ke koma saya, lalu kalian menyerang Bapak ini secara pribadi, kalian bahkan menyerang agamanya. Saya yakin kalian masuk ke dalam kategori hadis di mana Rasulullah berkata, barang siapa yang tidak bersikap adil kepada orang kafir yang bahkan tidak mengganggu kita, maka Rasulullah akan berperkara dengan kalian di yaumil hisab. Saya tidak mau terlibat dengan hal itu. Ya, saya tidak mau menjadi orang yang zolim terhadap Bapak ini, karena bagaimanapun juga dia satu negara dengan saya, saudara senegara saya. Dalam aspek sosial, saya harus bersama-sama dengan beliau untuk membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Tapi dalam agama kami berbeda, bukan berarti saya harus menghantam dia. Tapi saya boleh menghantam logikanya yang mungkin saja cacat dan keliru. Karena itu adalah hak anak bangsa juga untuk mencerdaskan bangsa. Tapi ketika itu sudah berkaitan dengan dia berkata, saya yakin, saya percaya, saya tidak bisa lagi berdebat dengan Bapak ini. Kenapa? Itu adalah aspek pilihan, sama seperti selera. Saya sangat respect dengan orang-orang seperti Bapak Raja Kowi ini. Kesantunannya membuat saya justru bangga punya saudara Kristen seperti Bapak Raja Kowi. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bisa jadi orang-orang yang beragama Kristen itu sebenarnya tidak semuanya jahat, hanya saja mungkin mereka ke-trigger. Nah, maka kalau saya bisa berlaku adil kepada orang Kristen, saya insya Allah sedang membuktikan apa yang Nabi saya ajarkan. Bahwa saya tidak sedang menyerang iman Kristiani, saya tidak akan menyerang iman Bapak Raja Kowi di sini. Saya juga tidak akan membenarkan iman beliau, tapi saya bersikap toleransi dari kata tolerir itu membiarkan itu iman beliau, tidak masalah. Tapi dalam ranah debat, aspek diskusi, kalian tahu, dialektika itu tidak jauh dari aspek rasionalitas, logika, tekstual, kontekstual, dan kaidah-kaidah ilmiah lainnya. Walaupun nanti diikat dengan saya percaya, maka itu sudah imani saja, it's okay. Apakah rendah ketika beliau mengatakan dia imani saja? Tidak, saudaraku. Karena Al-Quran sudah katakan, Al-Quran sudah sampaikan itu. Kita sebagai muslim dan muslimah tentu nggak perlu paksa Bapak Raja Kowi percaya apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena Allah mengizinkan beliau seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Saya meminta untuk kalian umat Islam berhenti menyerang secara personal. Mari kita diskusi yang baik seperti saya dan Bapak Kowi. Tidak ada hujatan dari tadi. Beliau respect kepada saya. Beliau tidak menyerang saya. Saya juga tidak menyerang beliau. Walaupun mungkin nanti ada pernyataan dari teman-teman bahwa oh iman itu harus dibuktikan. Itu pilihan teman-teman. Saya mau Bapak Raja Kowi sering-sering datang ke sini untuk membuktikan bahwa tidak semua orang Kristen itu tantrum, ngamuk, menghujat seperti Bapak Al tadi. Ya, terima kasih banyak. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan saya Bapak follow Kowi. ya, izin follow Sama-sama. Uni Rifa ya, saya izin follow. Luar biasa. Saya juga follow. Bertakwalah, nggak ada dilarang dalam, dilindungi kok di negara ini. Benar. Bahkan saya Sama, menginjili juga dilindungi. Iya, bahkan saya bilang Dengan catatan jangan menginjili orang yang sudah beragama, itu nggak boleh. Karena itu melanggar SKB 2 Menteri. nyebar brosur kayak nawarin apa gitu loh. Itu nggak benar itu. Ya, keren banget ini Bapak ini. Luar biasa, Bapak sehat-sehat selalu. Nanti kalau Bapak ingin bertanya saja tentang Islam, boleh Bapak naik ke komal saya. Atau Bapak ingin mengangkat satu tema yang mungkin Bapak lihat selama ini saya malang melintang, terus Bapak tersakiti dengan apa yang saya sampaikan menurut Bapak saya salah, boleh Bapak konfirmasi dengan mengadakan diskusi dengan saya. Dua arah. Iya, iya. Dengan cara follow. baik-baik. Nanti kalau ada saya pas lihat Siap. scroll gitu ya. Nanti saya nanya. Kita diskusi. Thank you Bapak Raja Kowi, sehat selalu. Salam Mas hormat, 11 nih. respect buat Ya, Bapak. terima kasih. Siap. Saya Lanjut juga lah mau sama sholat zuhur di teman-teman sini. ya. Oke, siap. Terima Boleh, kasih, Bu. Ya, sayonara Bapak, sehat selalu. Sayonara, Bang. Iya, keren banget Bapak ini. Aku respect, salut dengan Bapak Raja Kowi ya. Jadi Luar biasa beliau. Elia itu bapaknya Ya. siapa Uni? Siapa? Itu nanti kita tanya sama yang lain Elia ya. bapaknya siapa? Nah, Jadi- Jadi begitu. nggak ada di Bible itu dituliskan tentang siapa Bapak Maria. Sebenarnya yang disampaikan tadi di Lukas 3 nomor 23 tadi itu seharusnya tidak disandingkan dengan kitab suci. Sebagaimana
sebagaimana Rasulullah tuh ditanya silsilah keturunan Rasulullah, kan nggak disandingkan ke kitab suci. Artinya kan itu pendapat orang yang mengetahui tentang kehidupan Nabi, yang mengetahui kehidupan Yesus kan orang-orang setempat. Seperti Paulus dikatakan Plater itu di Kisah Para Rasul 17-18, yang mengetahui kan orang-orang yang itu, orang-orang Athena. Yang Paulus dikatakan, kamu Plater, pembawa berita palsu, pembawa berita ini. Itu kan yang mengetahui orang-orang di situ. Begitu. Kan si Lukas hanya bertanya kepada orang-orang di situ kan, Uni kan? Ya kan? Siapa sih ini si Yesus tuh gitu. Begitu. Ya. Apapun teman-teman muslim kan sudah tahu, teman-teman Kristen kita itu kan punya doktrin. Dalam logika sederhana kita, memang kita boleh mengatakan bahwa doktrin mereka itu unlogic, tidak masuk akal, tidak sesuai data, dan tidak sesuai fakta. Itu tidak masalah, itu namanya critical thinking. Tapi kembali lagi, aku baca sebuah hadis ya. Barang siapa yang belajar untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar. Aku nggak mau mengolok-olok saudara kita yang Kristen. Kenapa? Karena mereka menjadi Kristen dan Yahudi itu atas izin Allah untuk kita semua sebagai ujian. Apakah kita bisa menerima mereka berbeda dan tidak menyembah kepada Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah ditegur oleh Allah karena tidak mau memberi makan orang kafir. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, dia tidak menyembah kepadamu. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Bukankah dia hambaku juga? Kita tidak pernah tahu Bapak Koi itu menjadi apa dan siapa dan bagaimana matinya nanti. Bisa jadi kita yang mungkin mengatakan kita membela agama Allah, kita yang mati dalam keadaan kafir, sementara Bapak Koi mati dalam keadaan bersyahadat kepada Allah. Makanya aku nggak berani guys lagi ya. Dulu memang pernah sering dulu. Kenapa aku dulu mempertontonkan kebotolannya dan aku nggak sepakat untuk mengolok-olok mereka ya. Tapi aku pertontonkan saja. Aku temani aja mereka bermain-main dengan kebodohan mereka. Tapi itu nggak boleh. Lama-lama kan kasihan. Kalau teman-teman kita Kristen yang sudah membuka diri open camp, mereka akan terdokumentasi di YouTube. Lalu bertahun-tahun mereka akan terputar terus videonya. Ketika videonya terlihat mereka sangat konyol dan mereka sangat gagal paham dalam bahasa Indonesia, aspek apapun ilmu. Kasihan keluarganya pas nonton. Itu bapakku dijadikan bulan-bulanan. Sama kan, kalian juga sakit hati kan kalau ada orang Islam awam naik ke tempat Edis dijadikan bulan-bulanan sama Edis. Sakit kan hati kalian? Inilah yang kalian lihat ketika kalian menghujat, menghina secara pribadi orang Kristen yang baik, yang santun, yang sopan di komal kita. Sama, kalian merasakan saudara kalian dihujat, dihina, dinista di komalnya orang Kristen. Maka saya nggak mau begitu, karena saya tidak mau saudara-saudara saya dihujat di komal orang Kristen. Saya tidak mau orang Kristen dihujat di komal ini. Kecuali di penghujat. Kalian kalau lihat penghujat, kalian tahu kan gimana saya kan. Saya punya tanduk 2 yang siap keluar itu. Saya ini meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Kalau yang di atas ini adalah hantu belaung, ngereok aku. Ngereok. Aku mau tutup Bang Naga, aku mau tutup. Aku mau makan, mau sholat zuhur. Ya jadi teman-teman muslim dan muslimah, mohon maaf kalau kalian tidak suka lagi melihat cara debat aku. Aku nggak akan lagi membubui lah, kalau istilahnya itu membabak belurkan orang Kristen. Enggak, agamaku nggak ngajarin gitu. Agamaku ngajarin dakwah bermujadalah bil ahsan. Insya Allah aku mau itu yang bawa aku lagi belajar istiqomah untuk itu, nggak kepancing, nggak ketrigger. Tapi bagi yang memerangi agamaku, aku siap untuk memerangi mereka dalam ranah argumentasi. Begitu. Ada klasifikasi penyesat, ya, orang tersesat, anak domba, anak bunda, dan juga anak serigala. Kalau menghadapi serigala nggak ada ceritanya kayak gitu, nggak bisa kayak tadi. Menemui serigala itu ya dicabuti bulunya, gitu ya. Jadi memang berbeda, treatmentnya beda. Tapi kalau bisa nggak perlu lah menghadapi penyesat lagi, ngapain? Pertama tidak worth it, tidak mendapatkan ilmu. Yang kedua hanya membuat rusuh peradaban. Yang ketiga hanya membuat kalian sakit hati. Yang keempat itu merusak mental aku. Biarkan aku menikmati hari-hari tua aku dengan bahagia ya. Jangan sampai muka aku keriput lagi. Capek-capek aku pakai krim siang malam pagi ya. Tiba-tiba menghadapi oten penghujat, keriput lagi muka aku nanti. Paham? Bunda tidak suka itu. Ya, Bunda lagi semangatnya menjalani kehidupan Bunda. Baik anak Bunda, anak Bunda, anak Bunda. Baik, mungkin itu saja kita ucap. Baik, mungkin itu saja kita
ucapkan sal pasal buat kalian umat Kristiani, tirulah Bapak Siap, Kowi Uni. tadi. Ya, ikutilah Semoga Pak Kui tadi mualaf masuk Islam. langkah-langkah Bapak Kowi tadi. Ngelek nih, ngelek. Uninya ngelek nggak apa-apa. Biasa tuh detik-detik ini ke apa namanya, ke binas. Kowi. Kalau semua orang Kristen seperti Bapak Kowi, aku takut banyak orang murtad dengan akhlak Bapak Kowi. Tapi kalau banyak orang kayak Edi sama Lina, 5 juta yang nonton pun ketawa aku, ya. Gitu ya. Justru aku khawatir orang-orang seperti Jackie Sembiring itu yang agak lemah lembut kalau berinjili gitu kan. Bapak Kowi. Kalau kayak si Edis, Lina, Sophie Kutul, Kiamat, nengok mukanya orang gak sudi apalagi mau ikut dia, ya kan? Gitu. Oke, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Kak Sarah? Agatha lupa. Siapa yang mau ikut Agatal itu kecuali orang Kristen sendiri? Ya nggak ada. Baik, gitu aja teman-temanku yang kucintai karena Allah ya. Orang-orang seperti Bapak Kowi ini semoga saja jangan kasih panggung lama nih, bahaya nih. Jadi kalau akhlaknya ditunjukkan baik-baik, nanti orang banyak murtad. Yakin saya. Ya, kenapa? Banyak orang-orang yang pindah keyakinan karena melihat akhlak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak teman aku nangis ya, biar dia nangis dulu, aku mau sholat dulu. Bye bye semuanya. Terima kasih nih udah diizinin gabung. Siap. Al-Fat ayat berapa tuh tadi? Ayat 29. 29. Oke. Lihat Al-Fat ayat 29. Bacain, Dek. Muhammadur Rasulullah. Coba baca yang Al-Qur'annya, Dek. Al-Fat ya, Iya. ayat 29 ya. Iya, betul. 29, Dek. 29. Ini Al-Fat 29. Heeh. Dor. Nah, tuh. Bacain artinya, Dek. Bacain artinya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang berserah dengan sikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tampak tanda-tanda bekas sujud. itu adalah sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tugasnya. Lagi sakit aku jadi nggak bisa baca full. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkalkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Benar Allah atas segala firman-Nya. Jelas di situ. Dan di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Itu sangat melegitimasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul utusan Allah, sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Karena apa? Kalau kita melihat, kita merunut bahwasanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan, maka rasul-rasul yang Allah turunkan, nabi-nabi yang Allah turunkan, messenger yang Allah berikan kepada setiap makhluk, setiap
hamba-hambanya. Setiap manusia itu dikhususkan untuk siapa? Untuk kaum-kaum tertentu. Ada 124.000 nabi. Ya. Itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk tiap-tiap umat. Satu umat ada nabi, satu umat ada nabi. Dikhususkan, contoh kita bilang Jesus Christ. Jesus Christ diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasallam diutus. Yeshua HaMashiach diutus untuk siapa? Diutus untuk Bani Israel. Kita lihat